Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Widyastuti, NIM 1903028. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul bilangan kromatik pewarnaan titik pada graf dual dari graf piramid. Nah, pada kajian ini ada 3 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metode penelitian. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yaitu adalah latar belakang. Secara umum, graf adalah pasangan himpunan sisi dan titik, di mana himpunan titik yang tak kosong dan himpunan sisi yang menghubungkan sepasang titik pada graf tersebut. Umumnya, graf digunakan untuk memodelkan suatu masalah sehingga menjadi lebih mudah, yaitu dengan cara mempresentasikan objek pada masalah tersebut menjadi unsur dalam suatu graf, seperti pemodelan pemetaan, optimasi, masalah jalur tercepat, dan kajian-kajian lainnya. Salah satu pokok bahasan dalam teori graf adalah masalah pewarnaan graf. Dalam proses pewarnaan, jumlah warna juga patut untuk diperhatikan. Istilah bilangan kromatik yang disimbolkan dengan XG merupakan jumlah warna minimum yang dapat digunakan dalam mewarnai titik pada graf G. Sedangkan jumlah minimum warna yang dapat dipakai guna mewarnai sisi pada graf G disebut dengan bilangan kromatik sisi graf G, yang biasanya diberi lambang X aksen G. Nah, pada penelitian ini, saya mencoba membahas mengenai bilangan kromatik pewarnaan titik graf dual dari graf piramid. Pemilihan judul bilangan kromatik pewarnaan titik pada graf dual dari graf piramid didasari untuk melanjutkan penelitian sebelumnya dan membuktikan bahwa untuk mewarnai suatu graf dapat menggunakan warna yang minimal. Selanjutnya itu rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada 2. Yang pertama, bagaimana membangun graf dual dari graf piramid. Yang kedua, bagaimana memberikan warna titik pada graf dual dari graf piramid dan menentukan bilangan kromatiknya. Lalu tujuan penelitian. Yang pertama ada mendeskripsikan cara membangun graf dual dari graf piramid. Yang kedua, mendeskripsikan cara menentukan bilangan kromatik warna titik graf dual dan graf piramid. Selanjutnya pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah dalam menentukan bilangan kromatik warna titik pada graf dual dari graf piramid. Yang kedua, bagaimana bilangan kromatik graf dual dari graf piramid tersebut. Selanjutnya itu ada batasan masalah. Batasan masalahnya di sini yaitu agar pembahasan pada penelitian ini tepat pada masalah yang akan diselesaikan, maka penulis membatasi pencarian pola dalam penulisan skripsi ini, yaitu menentukan bilangan kromatik pada beberapa kasus khusus, yakni pada PR1 sampai dengan PR6. Selanjutnya manfaat penelitian. Ada bagi pembaca, bagi penulis, dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Bagi lembaga, itu menambah bahan kepustakaan, dan bagi penulis, kegunaan bagi peneliti adalah dapat pengalaman dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi, serta untuk mengaplikasikan ilmu matematika yang telah diterima dalam bidang keilmuannya, khususnya mengenai graf. Selanjutnya itu bagi pengembang ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan bagi pembaca dan peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang selanjutnya itu bab 2, kajian teori. Yang pertama ada definisi graf. Graf G adalah pasangan VG dan EG dengan VG adalah himpunan tidak kosong dan berhingga dari objek-objek yang disebut titik, dan EG adalah himpunan mungkin kosong, pasangan yang tak berurutan dari titik berbeda di VG yang disebut sebagai graf. Nah, ini merupakan contoh dari graf G. Selanjutnya yaitu adjacent, terhubung langsung, dan insiden terhubung langsung dan insiden terkait langsung. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa P terhubung langsung pada W dan E terkait langsung dengan V dan W pada graf G. Selanjutnya yaitu ada graf beraturan. Graf beraturan adalah graf yang semua titiknya berderajat R atau dengan V sama dengan R. Selanjutnya graf komplit. Graf G dikatakan komplit jika setiap dua titik yang berbeda saling terhubung langsung. Graf komplit dengan order n dinyatakan dengan Kn. Sini ada contoh graf komplit, yaitu K3, K5, dan K6. Selanjutnya itu graf terhubung. Graf terhubung ini merupakan contoh dari
graf terhubung, dan ini graf yang tidak terhubung. Graf terhubung itu jika setiap pasangan titik dan sisi di G dihubungkan oleh sisi U dan V di G. Dan selanjutnya untuk graf tidak terhubung, jika ada titik D dan E yang tidak terhubung pada graf G. Selanjutnya itu graf planar dan graf dual. Graf planar ini merupakan contoh dari graf planar, yang merupakan graf yang sisi-sisinya tidak saling memotong. Dan graf dual. Graf dual yaitu setiap wilayah atau muka di graf G buat simpul atau titik merupakan simpul untuk graf dual. Setiap sisi E di G, tarikan sisi E graf dual yang memotong sisi E tersebut. Sisi E graf dual menghubungkan dua buah simpul V1 graf dual yang dipisahkan oleh sisi dan dari graf G. Selanjutnya itu pewarnaan pada graf. Ini merupakan contoh dari pewarnaan titik dan ini merupakan pewarnaan sisi. Di mana pewarnaan graf itu pemberian warna pada salah satu elemen-elemennya, simpul atau sisi atau titik atau sisi, sehingga elemen-elemen yang saling terhubung langsung mendapat warna yang berbeda. Selanjutnya ada algoritma Westphal. Algoritma Westphal dapat digunakan untuk mewarnai sebuah graf G secara efisien. Algoritma ini tidak selalu memberikan jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai G, namun algoritma itu cukup praktis untuk digunakan dalam pewarnaan simpul sebuah graf. Selanjutnya graf piramid. Nah, ini contoh dari graf piramid PR1, di mana PR1 adalah graf ular panjang 1 dengan V sama dengan 3, atau sisinya sama dengan 3. Titiknya sama dengan 3. Selanjutnya itu graf piramid PR3. PR2 adalah graf ular panjang 1 dan graf ular panjang 3 yang ditumpuk dengan titiknya sama dengan 6. Nah, selanjutnya masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dasar yang membahas cara membangun graf dual dari graf piramid dan cara memberikan warna titik pada graf dual dan graf piramid dan menentukan bilangan kromatiknya. Ada pun langkah-langkah yang diambil untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah yang pertama, menggambar beberapa graf hasil fungsi pada piramida PRN dari PR1 ke PR6. Yang kedua, membangun graf dual dari graf piramida PRN dari PR1 ke PR6. Yang ketiga, setelah dibangun graf dualnya, kemudian memberikan warna pada titik dari graf dualnya dengan menentukan bilangan kromatiknya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.